Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat ada Bapak Wisnu Darmoko, MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Yapek Gombong. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMK Yapek Gombong. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kelancaran dalam acara kami, yaitu pemahaman budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 CGP calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Kebumen. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu, untuk acara yang pertama, marilah kita mulai dengan kalam basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, pada beliau Bapak Wisnu Darmoko untuk berkenan menyambut acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Jumiati sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dan rekan-rekan guru di SMK Yapek Gombong yang terpilih sebagai imbas dari nanti di materi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak. Mudah-mudahan di materi yang ini nanti Bapak Ibu semuanya bisa memahami, dan ini adalah yang pertama kali ya penularan kepada Bapak Ibu guru. Kemarin merintahkan saya suruh memilih, tapi saya balik ujung suruh memilih aja sendiri. Ya nanti tahu personalnya siapa aja yang kira-kira mau diajak bergabung yang pertama kali, dan kemungkinan nanti akan bertambah terus untuk jumlah gurunya. Hingga nanti Bapak Ibu guru ini sebagai ibaratnya sebagai pion yang pertama dulu, atau pionir yang pertama untuk pengenalan guru penggerak yang sudah didapat dari Bu Jumiati selama pelatihan. Mudah-mudahan nanti Bu Jumiati lulus sampai dinyatakan calon guru penggerak. Sekarang masih calon, besok menjadi guru penggerak. Dan kalau di negeri itu syarat utamanya menjadi kepala sekolah. Tapi kalau di swasta tidak tahu, karena yayasan kemarin juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan banyaknya calon guru penggerak yang ada di negeri itu tidak harus yang jadi guru penggerak itu kepala sekolah, karena sekarang sudah semakin banyak guru penggeraknya. Mudah-mudahan dengan paparan nanti Bapak Ibu guru bisa mengambil segi positifnya, baik edukasinya maupun tata caranya, monggo dipahami, dan nanti kalau sudah mengetahui bagaimana caranya bisa diterapkan di kelas masing-masing pada saat Bapak Ibu mengajar. Karena kita sebagai guru tidak seperti kita membuat produk atau membuat kue yang prosesnya dengan cepat dan 1 jam bisa dijual, tapi kita membuat karakter orang dan kepribadian orang. Jadi mungkin hasilnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Dan biarpun siswa kita berhasil jadi jenderal, jadi direktur, jadi bupati, kita tetap jadi guru aja. Itulah kehebatan guru. Makanya guru itu harus ikhlas. Mudah-mudahan dengan nanti pemaparan materi dari Ibu Sri Jumiati bisa membuat Bapak Ibu
memahami apa arti guru penggerak dan dalam materi apa yang disampaikan nanti. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kali ini bisa dipahami dan bisa menjadi bahan evaluasi dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wisnu selaku Kepala Sekolah SMK Yapek Gombong yang telah memberikan sepatah dua patah kata buat kami agar semangat dalam hal belajar sharing bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan saya lanjutkan ya Bapak Ibu guru hebat. Langsung saja. Mohon izin ya Bapak Ibu guru hebat, saya di depan ini bukan berarti menggurui Bapak Ibu semuanya karena Bapak Ibu semuanya sudah hebat-hebat semuanya. Kemudian kita pertama saya hanya sharing apa yang saya dapatkan dalam proses CGP ini. Kebetulan untuk CGP kemarin alhamdulillah udah jalan 2 bulan. Nah, sempat break dulu pas Januari. Nah, Februari ini kita mulai lagi. Nah, kemudian untuk pertama ini saya akan nanti share tentang budaya positif Bapak Ibu. Mudah-mudahan nantinya kita bisa terapkan di sekolah kita tercinta, gitu ya, SMK Yapek Gombong. Mudah-mudahan. Nah, sebelum ke materi, saya punya pantun Bapak Ibu. Pantun. Nanti Bapak Ibu cakep gitu ya. Oke, di Kota Bandung ada Gua Keramat. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat. Amin. Amin ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, ini ada motivasi terutama untuk diri saya pribadi ya Bapak guru hebat. Kemarin pas waktu pembekalan UP uji pengetahuan ya, dosen itu mengatakan bahwa sebenarnya setelah lulus PPG itu harusnya lebih baik daripada guru penggerak. Berarti sebenarnya Bapak Ibu guru ini sudah hebat-hebat semuanya, lebih dari saya sebenarnya. Kita PPG, kita PPG sama aja Ibu ya. Ini Bu Christine, Bu Zakia kebetulan sudah PPG ya. Kalau zaman dulu namanya PLPG, nah pastinya sudah hebat-hebat semuanya. Kita belajar bareng ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum PPG, mudah-mudahan nantinya dipanggil untuk PPG dan tentunya mudah-mudahan wacana untuk langsung pengangkatan mudah-mudahan terrealisir ya. Amin, amin, itu yang diharapkan ya, mudah-mudahan. Jadi kemarin saya ada kata-kata yang luar biasa menurut saya ya. Guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Itu relate banget dengan kita ya Bapak Ibu ya. Saya jadi ya benar, ketika kita berhenti belajar, lah anak didik kita nanti seperti apa kayak gitu. Paling nggak belajar apapun itu Bapak Ibu, yang penting yang positif. Insya Allah nanti ada progres lah seperti itu. Kayak kita misalkan sekarang walaupun sharing-sharing santai, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya gitu Bapak Ibu. Amin. Oke, itu hanya kalimat pemantik buat kita biar semangat. Mudah-mudahan ya walaupun kita belum bisa mendapatkan apa yang kita harapkan ya, berupa misalkan ya salary dan sebagainya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ajarkan pada anak didik kita, mudah-mudahan nanti mendapatkan itu sebagai salah satu amal jariah nanti kita di akhirat ya. Makanya niatnya itu yang pertama menurut saya itu lillah dulu. Perkara nanti seperti apa ya intinya kita yang penting sudah ikhlas lillahi ta'ala seperti itu. Walaupun itu berat gitu. Sebenarnya berat gitu. Cuma kita insya Allah yuk bareng-bareng kita pahami arti ikhlas itu. Alon-alon lah gitu. Oke. Selanjutnya, ini kebetulan Bapak Ibu saya pakai kelas poin. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti suatu saat kepengen belajar kelas poin,
monggo nanti bisa kita sharing bareng. Gitu. Nah untuk kelas poin ini salah satu pembelajaran diferensial. Jadi yang digaung-gaungkan Kemdikbud itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi yang sesuai dengan kodrat anak itu, karakter anak seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang zamannya digital, nah kita ajak anak-anak untuk belajar biar tidak seperti kita dulu, zaman kita dulu kayak belajar kayak kolonial ya Bu. Kayak misalkan harus ini. Nah kita sekarang menyesuaikan dengan anak, kayak gitu, perkembangan zaman seperti itu. Misalkan dengan teknologi dan sebagainya, atau konsepnya bermain, tidak harus ceramah terus nih, biar anak-anak tertarik dan semangat, motivasi untuk belajar. Nah selanjutnya Bapak Ibu, nominasi itu cara gampangannya sosialisasi, penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Sebenarnya kalau di APEK sudah banyak banget budaya positif ya, cuma kayaknya sekarang sudah kayak tergerus, ibaratnya kayak misalkan kita budaya positif kita 5S aja lah Bapak Ibu. Ternyata kemarin dapat sorotan pas waktu audit bahwa ketika Pak Pengawas lewat, ternyata anak kita diem aja, nggak senyum dan sebagainya. Nah itu yang kadang kita miris ya. Padahal kadang kita sudah ada ya, ibaratnya ditempel kayak gitu 5S, tapi anak-anak kok hanya tempelan. Nah PR buat kita, gimana caranya anak-anak bisa kembali menanamkan budaya positif di sekolah kita. Nah sebelumnya ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ini saya sudah setting kelas poin. Bapak Ibu mohon siapkan gawainya. Kemudian alamatnya https apa saya kirim ini 28066. Muncul pertanyaannya apa Mbak? Kalau di enggak muncul. Suruh jalan langsung. Oh jawab langsung ya? loading biasanya. Pertanyaannya nggak ada? Enggak ada. Oke. Yang pertama pertanyaannya, apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Terus pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Langsung jawab ya? Iya, betul, tanggung jawab. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu? Jawabnya satu-satu ya? Enggak bisa. Langsung tiga. Iya, langsung tiga-tiganya Bapak Ibu. Langsung? Iya, di enter misalkan yang pertama sudah selesai, terus enter lagi, kemudian terakhir pertanyaannya. Pertama, hukuman apakah menurut Bapak Ibu itu dapat mendisiplinkan anak? Terus yang kedua, pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Ya, baru 3. Saya udah punya. Oh, sudah? Ya, Bu Zaki, Pak Dimas, Bu Cindy, orang Pak Munir, Bu Christine, dan yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi?
Christine, Bu Deta. Iya, udah semua nih Bapak Ibu. Nah, yang pertama setuju, Bu Cindy setuju semua ya. Pak Dimas, yang nomor 2 nggak setuju. Bu Zakia setuju semua. Pak Misbah setuju, yang pertama yang nggak setuju. Terus Bu Christine tidak menjamin tidak setuju. Yang pertama yang nomor 2 setuju, nomor 3 setuju. Okta setuju semua kayak di sini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita sharing tentang ini semua Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu bisa melihat penghargaannya apakah dapat meningkatkan motivasi, kemudian hukuman apakah bisa mendisiplinkan anak. Nah, seperti itu nggih. Nah, jadi ini saya close. Rata-rata setuju nggih. Nah, oke Bapak Ibu, selanjutnya untuk topik pada hari ini ada 6. Jadi modul 1.4 itu yang paling banyak di CGP ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, kemudian tadi hukuman dan penghargaan. Nah, yang agak asing mungkin bagi Bapak Ibu yang restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Oke, baik. Selanjutnya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita ada ibaratnya kayak breaking sebentar ya Bapak Ibu. Nanti saya bagikan kertas, Bapak Ibu nulis di kertas ini yang paling berharga di hidup Bapak Ibu semua. Satu aja ya. Satu aja. Pertanyaannya itu. Iya. Tulis di sini kertas ini kira-kira yang paling berharga buat Bapak Ibu semua. Nah, ini kertas ini kalau sudah Bapak Ibu genggam yang erat banget. Nah, nanti berpasangan. Mungkin Pak Dimas duduknya yang di belakang biar nanti Pak Munir. Memang saya ini apa? Hal yang paling berharga di hidup Bapak Ibu semua. Boleh Bebas, ya? bebas. Yang penting yang paling berharga. Terus berpasangannya buat apa? Nah, bentar. Bapak Ibu tulis dulu. Oh, sudah dulu. Ya, dulu. Nanti clue-nya saya jelaskan kembali. Yang penting sekarang tulis dulu. Kamu ini nggak ada bebannya. Tulis dulu ya. Oh, udah. Oke, Mas. Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah nulis, nanti Bapak Ibu berperan sebagai A dan B, ya. Kemudian dari kertas itu nanti Bapak Ibu genggam sekuat-kuatnya di tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, ya boleh diremut, boleh ditekuk, pokoknya nanti di genggaman Bapak Ibu itu jangan sampai ibaratnya, nah nanti yang B ini itu B untuk mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dalam arti apa yang Bapak Ibu di sini ibaratnya yang berharga. Nah, kira-kira dengan rayuan, kemudian menyuap atau misalkan dengan menghardik, mengancam sampai kira-kira kepalan di Bapak Ibu semuanya itu nanti bisa terbuka apa tidak. Ibaratnya nanti sesuatu yang Bapak Ibu ibaratnya berharga di hidup Bapak Ibu semuanya kira-kira bisa dipertahankan atau enggak dengan nanti yang ke B itu dengan menghardik, merayu, menyuap dan sebagainya. Kira-kira diiming-imingi mau apa enggak itu? Ya. Iya, dengan kata-kata nanti praktek nggih ya. Nah, misalkan Pak Munir dulu atau Pak Dimas dulu nih. Sesuatu yang berharga, misalkan Pak Munir merayu Pak Dimas, ayolah Pak,
buat saya atau apa sih sebenarnya dan sebagainya, dirayu sebisa mungkin. Nah kira-kira nanti Pak Dimas merelakan enggak sih untuk membukanya, memberikannya kayak gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu, ya praktek ya. Kalau saya lainnya dikasih. Oh gitu ya. Oke, ya silakan Bapak Ibu dipraktekkan nanti gantian. Kira-kira nanti mau apa enggak kira-kira kita membukanya, memberikan sesuatu yang berharga itu pada orang lain. Gitu. Ngasih tahu. Boleh, silakan. Ya, cepat Ya dengan rayuan atau dengan ancaman boleh. Ya ada. Boleh. Paksa boleh. Dikatakan. Boleh. Ini rahasia. Salahnya apa itu? Salahnya apa? Saya aja. Salah gimana mesti? Iya. Ini. Dirayu, dihadiri, diancam, boleh dengan sesuatu yang Bapak Ibu itu jurus yang jitu. Kira-kira biar membuka kesalahan tangannya. Sudah Bapak Ibu? Boleh. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ada yang membukanya dengan sukarela? Apa yang sesuatu yang kita ibaratnya paling berharga di hidup kita? Boleh dikasihkan orang lain? Iya, boleh. Nggak boleh? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, boleh, ada yang boleh? Tapi Dengan apa tadi Bapak Ibu? Dengan apa? Dengan rayuan? kita sama tuh, kita sama. Kalau Iya. boleh berarti besaran, Bu. Oh, gitu ya. Anak ya? Anak ya? Boleh Bu, Zaki atau Bu Okta mewakili kenapa dibuka gitu? Enggak dibuka sekali, Bu ya. Enggak rela nanti ya. Saling menguntungkan. Boleh. Saling menguntungkan. Berarti di lobi ya. Di lobi akhirnya boleh. Nah, itu Bapak Ibu, itu gambaran bahwa ibaratnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sama halnya kayak anak didik kita. Jadi kontrol ya ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita mau melepaskan, berarti kontrolnya emang kita, ya udahlah, saya diancam daripada saya nanti kenapa-kenapa akhirnya dikasihkan. Bu ya, enggak penasaran ini. Oh boleh, masing-masing. Oh boleh. Oke, iya. Kira-kira Bu Christine, apa yang paling berharga? Kalau siapa Bu Christine? Ya, keluarga. Anaknya satu. Tadi dikasih enggak? Ya enggak. Enggak ya, karena paling berharga menurut Bu Christine ya, keluarga. Oke. Kalau Tadi dirayu atau diapain sama Bu Cindy? dirayu. Dirayu. Mau ditukar nggak boleh dengan harta. Dengan harta benda katanya. Iya. Oke, kalau Bu Cindy? Di sini apa? Sama anak-anak. Oke, apa Dimas? Mantap. Orang tua. Masya Allah ya. Iya. Pak Munir sama Keluarga. keluarga, Bu Okta, suami. Keluarga saya. Oh, keluarga. Iya, Bu Zaki, Keluarga. keluarga. Jadi semua rata-rata yang paling berharga di hidup kita itu keluarga gitu, Pak Ibu. Pak Dimas orang tua. Iya, berarti sama aja keluarga. Bahaya banget ya, Pak. Iya itu. Jadi itu ilustrasi kita ya bahwa yang bisa itu kontrol adalah diri kita sendiri ya. Orang lain itu nggak bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya ini jadi ada beberapa yang karena materinya banyak, jadi saya ambil poin-poinnya saja nih Bapak Ibu. Oke, nah ini ada tabel teori kontrol atau teori pilihan. Nah yang pertama
stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Yang bisa kita adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tuh. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya sesuatu itu mesti memiliki tujuan. Jadi misalkan anak melakukan sebuah kesalahan, ya jangan kita langsung ngejudge bahwa itu salah. Kita tanya dulu alasannya seperti itu. Kenapa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Kemudian dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika misalkan pemaksaan, itu akhirnya kalau misalkan ibaratnya cara terakhir akhirnya maksa ya. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau bisa kita kolaborasi, iya negosiasi. Kemudian yang terakhir, nah jadi kalau di stimulus berpikirnya menang dan kalah. Guru harus selalu menang, enggak bisa. Jadi sama-sama menang, mencari solusinya maksudnya, bukan menang-menangan ototnya ya. Terus nah selanjutnya disiplin Bapak Ibu. Ini saya kutip, kalau dari bahasa Latin itu artinya belajar. Kemudian sebenarnya kalau disiplin dalam budaya kita itu dimaknai dengan menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalkan anak suruh disiplin, ya, karena terpaksa. Nah itu kadang, ya makanya di sini ada kata-kata positifnya. Berharap kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dalam diri mereka, ekstrinsik dari luar. Nah, ini nanti kita coba kita flashback kembali. Kira-kira anak-anak kita itu banyak motivasi intrinsiknya apa ekstrinsik? Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman, gitu ya. Kalau guru BK biasanya dengan apa ini? Pendekatan, bukan ancaman ya. Kalau enggak ini, kayak. Nah itu nanti dari pembelajaran sharing pada hari ini, mudah-mudahan kalau misalkan kita masih di sini posisinya hukuman, nah kita proses untuk beralih jangan hukuman, gitu ya. Karena nanti ada beberapa poin, ada sisi negatif dari hukuman. Oke, selanjutnya, nah tadi Bapak Ibu kalau misalkan masih asing dengan apa itu kebajikan universal ya. Jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum ya, dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kemudian nilai-nilai ini sebenarnya sudah kita tanamkan dalam P5 ya, profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa, mandiri, benar kritis, berbinekaan global, gotong royong dan toleransi. Nah, di sini ada banyak nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya kadang kata-katanya masih belum umum ya di telinga kita ya, jarang kita dengar. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Yang tadi saya katakan Bapak Ibu, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi menurut KHD, ada yang tahu Bapak Ibu KHD? Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita sebagai guru adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan perkembangan anak. Seperti itu. Selanjutnya topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini yang perlu kita gali lebih dalam, ya. Yang selanjutnya teori motivasi itu ada eksternal dan internal. Nah kalau bisa kita di sini nih, motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi eksternal biasanya dari luar, ya. Biar apa anak itu motivasinya misalkan eksternal, untuk salah satunya menghindari hukuman. Misalkan anak itu mengerjakan tugas. Nah, motivasinya hanya biar tidak dihukum gurunya. Berarti itu motivasi eksternal, Bapak Ibu. Belum ke sini. Kalau dia memahami bahwa belajar itu penting, nah maksudnya ke sini. Internal. Kayak Bapak Ibu deh. Bapak Ibu guru, kira-kira menjadi guru itu motivasinya eksternal atau internal? Nah, kalau misalkan karena lillahi ta'ala misalkan, nah itu bisa masuk ke motivasi internal. Tapi kalau misalkan kita hanya mengharapkan gaji atau pangkat jabatan, ke eksternal, begitu. Nah, kita perlu membangun anak didik kita menuju ke motivasi internal. Nah, kira-kira dari gambaran tersebut, menurut Bapak Ibu nih, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah? Kira-kira kalau dari guru BK, motivasinya dari kira-kira anak-anak sekarang gitu ya. Mungkin kalau BK kan sering menangani berbagai kasus nih. Nah, kira-kira kebanyakan secara global lah, walaupun tidak semua ya. Nah, kira-kira anak-anak kita masih ke motivasi yang mana? Kira-kira Pak Dimas? Mungkin pakai ini ya Pak, biar masuk suaranya. Ya, cek. Ya, untuk motivasi anak-anak sekarang mungkin dari idolanya masing-masing ya Bu ya. Jadi setiap anak sekarang di era globalisasi sekarang modernnya, era modern, anak-anak sudah mempunyai idola masing-masing. Di mana idola masing-masing itu banyak yang didasari mempunyai perilaku yang baik atau yang buruk. Dan untuk era sekarang banyak anak-anak yang lebih mencondong untuk mengikuti perilaku yang ada di luar negeri lah, seperti Korea. Itu BTS juga mempunyai perilaku yang menurut saya di sekolah kurang bagus. Dari cara berpenampilan di panggung pun mungkin kurang pas lah jika diterapkan di sekolah. Mungkin jika dari siswa-siswi kita mempunyai idola yang bagus, mungkin akan menjadikan idola itu sebagai cerminan diri mereka sendiri dan menjadikan dan bisa berperilaku lebih baik lagi lah seperti itu. Berarti idolanya bukan guru ya? Ya bukan. Bukan Sekarang ya, bukan. Jangan-jangan kita, Enggak. nah ini profesi dari kita ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan kita sama anak nggak ada teladannya sama sekali ya. Alhamdulillah, jangan sampai lah ya. Ya. Mudah-mudahan. Nah ini PR buat kita semua. Gimana caranya anak-anak biar paling tidak mengidolakan gurunya ya. Dalam arti keteladanannya. Nah ini yang kita harus introspeksi. Kira-kira kita sudah pantas enggak sih, apa belum, kayak gitu, untuk ibaratnya nyontoin anak yang benar dan sebagainya gitu. Ada yang lain selain guru BK? Mungkin dari OSIS kayaknya nih Pak Munir, coba dari kacamata OSIS ya, kira-kira anak-anak gimana sih sebenarnya motivasinya, masih eksternal ya atau
ekstrinsik ya atau intrinsik. Kira-kira Pak Munir. Ya, terima kasih. Kalau saya dari ini OSIS berarti ya? Ya, kacamata. Dari kacamata OSIS. Anak-anak itu lebih ke eksternal, Bu. Banyak yang Lebih ke eksternal. Kalau di sekolah lebih condong karena takut hukuman tadi. Ya, jadi anak-anak lebih patuh ketika di sekolah itu karena bukan karena kagum ya sebenarnya, tapi karena takut nanti dapat hukuman. Sementara kalau yang dicontoh anak-anak lebih banyak dari luar justru. Itu menurut OSIS. Seperti itu, Bu. masih tahu dari luarnya itu yang berapa Kak? Hukuman Dari luarnya ya. Tingkah laku anak yang dari cara bergaulnya, terutama dari cara bergaulnya ya, yang ketika diterapkan di sekolah sebenarnya kurang baik. Di sekolah sudah ada tata tertib dan lain-lain, pun kadang tidak dihiraukan. Jadi anak-anak itu patuh ketika mungkin tahu ini nanti akan ada hukuman, itu baru patuh. Kalau udah dibiarkan ya lupa lagi. Jadi lebih di luar aja seperti itu nggak apa-apa. Kayaknya seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Sebutin sama aja. Ya, terima kasih. Nah, ternyata setelah kacamata BK dan OSIS, anak-anak kita masih menuju ke motivasi yang eksternal ya. Nah, PR buat kita semua Bapak Ibu, gimana caranya nanti ya pelan-pelan proses ini, nggak langsung serta-merta langsung jeruk terus niku. Nah, paling nggak kita bisa lah, walaupun tidak semua. Nah, paling nggak kita mewujudkan nanti anak-anak bisa menjadi motivasi intrinsiknya, lebih ke situnya. Itu yang kita harapkan. Nah, ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Ya, tadi jawaban Bapak Ibu semua itu yang tadi depan. Okay. Yang pertama ternyata pengaruh penghargaan itu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak dikasih reward ternyata ada minusnya juga Bapak Ibu. Ya, kayak misalkan kalau anak SD dikasih bintang gitu, setiap dia rajin dikasih bintang. Nah kalau misalkan guru yang lain tidak mengasih, nah akhirnya kotak biasanya. Nah itu salah satu sisi negatifnya sebuah penghargaan. Dulu pernah saya di kelas, saya lupa kelas berapa, jadi Bu maju nanti dikasih poin enggak? Kayak gitu. Jadi motivasi anak ya karena ini gitu poin, kalau nggak ada poin dia nggak mau maju. Nah itu yang harus PR buat kita. Jangan ibaratnya boleh lah penghargaan, cuma jangan terlalu apa ya, jangan dibiasakan seperti itu. Akhirnya nanti anak-anak mengharapkan seperti itu terus. Gitu. Yang kedua, penghargaan ternyata bisa menghukum. Yaitu jadi ibaratnya anak-anak kurang kreatif, akhirnya lah kayak gini aja sudah dinilai bagus sama bu guru, pak guru, besok ya kayak gini aja. Nah begitu. Terus mengurangi ketepatan, kemudian kurang efektif, kemudian bisa merusak hubungan. Nah akhirnya kadang ada yang meri lah itu si A misalkan kesayangannya bu ini kayak gitu. Itu bisa merusak hubungan dengan temannya gitu. Ini gambaran saja Bapak Ibu. Nah kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas, kemudian mematikan tadi kreativitasnya, kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasinya ibaratnya hanya eksternal aja, ekstrinsik aja. Nah bentuk program kebajikannya kita perlu apresiasi. Nah, yang pertama kita beri pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi, kemudian kepada semua murid ya, jangan anak-anak itu aja, tapi bergantian.
Kemudian secara konsisten, jadi jangan kita pas mood-mood aja, mood-moodan gitu. Kemudian fokus pada proses, jangan fokus ke hasilnya aja. Di kebajikan, misalkan kita buka dengan kata-kata kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya misalkan rasa empatimu besar sekali ketika atau pada saat menolong murid baru di kelas kita dan sebagainya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, walaupun ibaratnya apresiasi cuma kata-kata, itu berharga juga buat murid. Jangan melulu misalkan harus poin, harus uang atau apa. Nah, sekarang hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Tadi penghargaan, sekarang hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya itu bedanya dengan konsekuensi. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian dari pihak guru yang memberikan, kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian konsekuensi itu sudah direncanakan atau sudah disepakati. Misalkan kemudian kalau konsekuensi sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Misalkan contohnya, coba Bapak Ibu nanti pendapatnya. Yang pertama nanti Bapak Ibu soal yang pertama misalkan tindakan guru itu apa, kemudian termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Tiba-tiba ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berarti Bapak Ibu pun paham antara hukuman dan konsekuensi. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya yaitu akhirnya membuat anak kayak sakit hati dan sebagainya. Terus kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak ada menyakitkan ya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau hukuman, negatifnya hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi biasanya karena sudah kesepakatan, merasa tidak nyamannya dalam waktu jangka pendek. Setelah selesai, ya kadang biasanya terlupakan. Kalau hukuman biasanya karena tiba-tiba push up 100 kali. Dulu waktu saya ngajar di SMP, ada kisah guru bahasa Indonesia digembesi sepedanya Bapak Ibu oleh muridnya. Kasihan banget. Mungkin salah satunya karena faktor hukuman tadi. Anak jadi sakit hati gitu. Takutnya berbuah dendam, itu yang kita hindarkan ya. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi menghargai. Kemudian kalau hukuman itu biasanya paksaan. Kalau konsekuensi sudah ada tanggapan dari anak-anak karena kesepakatan tadi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu bisa menjadikan konsep diri yang buruk. Konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, akhirnya berbohong ya. Kemudian kalau konsekuensi mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kira-kira pernah enggak Bapak Ibu melakukan hukum, lebih condong ke hukuman atau konsekuensi kalau di kelas? Kira-kira masih tidak? Sebelum konsekuensi. Hanya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya.
Takutnya ini ya, jadi rasa bersalah, dipermalukan, apalagi kalau kita ngata-ngatain di depan umum, jadi minder ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu pernah melakukan ini sebenarnya. Cuma kadang kita belum tahu namanya. Jadi restitusi itu ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Yang paling baik sebenarnya restitusi Bapak Ibu. Jadi kita cari solusi ketika anak itu salah. Kemudian kita tanya dulu, tidak boleh mengejudge. Kamu mesti yang melakukan dan sebagainya. Nah, tanpa kita tahu alasannya kenapa gitu. Seperti itu. Guru PK sering banget ini, Pak. Kalau kita di kelas jarang, tapi ya pernah ya. Pernah. Kalau Bu Zaki, kalau di kelas misalkan ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kira-kira penanganannya seperti apa, Bu? Misalkan nggak ngerjain tugas dan sebagainya, gimana, Bu? Ya tetap tanya alasan dulu kenapa nggak kerjakan. Kemudian cari solusi atau hanya sebatas tanya? Harus tetap tanggung jawab. Tanggung Jadi jawab. ketika yang lain mengerjakan, dianya juga harus mengerjakan. Cuman mungkin waktunya yang berbeda. Tapi tetap harus melaksanakan. Kemudian ada tambahan tugas. Kalau saya ini ya, kembali ke hukuman tadi ya. Sebenarnya kalau saya itu dianggap menghukum, mungkin bagi yang lain menghukum. Tapi kalau dalam pelajaran bahasa Inggris itu tidak ada istilah hukuman, tapi bonus. Jadi bonusnya biasanya langsung dalam artian kalau bahasa Inggris banyak anak itu yang tidak mau bicara, tidak mau ngomong. Istilahnya berbicara bahasa speaking itu jarang banget. Nah itu menurut saya apa ya, yang paling cocok, bonus yang paling cocok untuk mereka itu ketika tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan, nah kasih bonus yang memang itu kayak yang apa ya, motivasi ekstrinsik tadi. Jadi daripada suruh ngomong, mending ngerjakan tugas gitu. Itu udah ada kesepakatan dari awal? Udah. Jadi ketika awal masuk, jadi istilahnya saya buat aturan sendiri khusus untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi gitu. Kalau sampai yaitu tidak melakukan kewajiban, nanti ada bonus. Tapi bonus itu tujuannya semakin dapat banyak bonus, insya Allah semakin pinter. Gitu. Kayak gitu. Terima kasih atas pendapatnya. Oke, Bu Okta, kira-kira mau berpendapat? Kalau di kelas TKK nih, yang ibaratnya mungkin kelasnya lebih mini ya daripada yang lain, kayaknya lebih nggak susah diatur mungkin ya, Bu? Sama aja sih, susah sih, Bu. Oh sama aja.
Jadi mungkin sama dengan Bu Zakia ya. Jadi prinsipnya saya tanggung jawab kalau emang itu sudah saya konsekuensikan untuk memberikan tugas, dimanapun alasan anak, ya tetap harus mengerjakan walaupun itu di hari berikutnya tetap harus dikumpulkan. Terus selanjutnya anak mengulangi kembali atau tidak? Tidak sih. Tidak. Alhamdulillah. Ya. Berarti sebelumnya emang ada kesepakatan kelas itu. Kalau kesepakatan sih mungkin di awal sudah pernah saya sampaikan. Tapi kalau misalnya kadang sih ada beberapa anak yang mengulangi lagi. Pengulangan itu biasanya saya akan tambahkan materi tugas lain daripada anak yang sudah mengumpulkan. Oke, terima kasih. Ini ya. Iya, ya. Mungkin untuk siswa perempuan dan laki-laki kayaknya cenderung beda. Oh beda. Pribadi. Kalau perempuan sekali misalnya dapat bonus cukup sekali itu aja. Tapi kalau laki-laki nyantai, nyantai jadi besok pulang lagi, besok pulang lagi. Ya kayak gitu lagi. Ya memang ya ada baiknya juga. Mereka harus belajar, harus berani ngomong. Prinsip saya memang kadang sesuatu yang baik kadang perlu paksaan. Jadi memang saya kadang memaksa agar anak itu mau belajar, gitu. Terutama khusus untuk anak laki-laki. Oke. Nah, nggak apa-apa Bu. Cuma nanti yang ibaratnya menjadi titik, nggih. Paling enggak yang pertama kita kalau bisa kita menghadirkan solusi. Gitu. Solusinya seperti apa? Misalkan anak itu bersalah, misalkan tidak mengerjakan PR, kenapa? Ditanya dua alasannya kenapa. Kemudian kira-kira menurut kamu itu benar apa tidak? Itu nanti kita bahas di segitiga restitusi, Bapak Ibu. Lanjut ke topik berikutnya, keyakinan kelas. Nah ini mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing gitu. Kalau bisa sebelum berarti kalau sekarang mungkin sudah masuk semester genap, kemungkinan ya kalau bisa di tahun ajaran baru sebelum pembelajaran berlangsung kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebenarnya condongnya ke keyakinan kelas. Kalau kesepakatan biasanya masih ada kata-kata yang nanti ibaratnya apa namanya? Nah kalau keyakinan sudah dari motivasi intrinsik mereka. Nah ini cuma ilustrasi aja. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini ada ilustrasinya. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian ilustrasi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini waktu pandemi ya. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini sebagai ilustrasi saja. Nah, kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang, dari suku, negara, maupun bahasa, maupun agama. Nah, kemudian dari pendapat para ahli, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu memunculkan motivasi intrinsik mereka. Nah, nanti ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ini stepnya sebenarnya kalau peraturan kelas ini masih yang di bawah. Kemudian berlanjut ke keyakinan kelas, kemudian kita menciptakan lingkungan yang positif, baru budaya positif. Seperti itu. Ini contoh kita membuat keyakinan kelas. Ini gambar SMP kebetulan ini. Jadi nanti kita membuat di kelas, misalkan anak-anak suruh nulis kira-kira kesepakatan kita di kelas itu apa? Misalkan kalau terlambat dan sebagainya, tapi hindari kata-kata negatif deh. Misalkan dilarang, tidak, nah, ganti menjadi kata-kata yang positif.
Kemudian mereka disuruh menempel ke depan. Nah, nanti kita review bareng dengan anak-anak. Nah, nanti baru kita setelah selesai keyakinan kelas nanti ditempel. Kalau kita sebagai wali kelas bisa ditempel di kelas masing-masing. Kalau kita sebagai guru mapel bisa sebagai cukup di misalkan di buku mereka masing-masing, atau kalau kita misalnya menyimpan di laptop dan sebagainya, suatu saat kalau anak-anak melakukan hal tersebut kita buka kembali. Jadi seperti itu. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, ditempel kayak gitu, nanti kita memilah mana yang, tapi tetap dengan kesepakatan semuanya. Contohnya seperti ini. Misalkan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kan masih ada beberapa kata-kata yang negatif. Nah, harusnya yang positif nih. Kalau keyakinan kelas berarti cukup tanggung jawab. Jadi ketika anak itu nanti melakukan pelanggaran misalkan nah nanti kita tanya ke anak tersebut, kamu melakukan kesalahan ibaratnya keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa? Misalkan anak-anak bisa menjawab tanggung jawab dan sebagainya. Misalkan dilarang, nah ini sebaiknya jangan ada kata-kata yang negatif. Menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, nah, sama menghormati orang lain, berkomitmen seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, topik selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya kita punya kebutuhan dasar manusia, gitu Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, nah kita bisa tahu kebutuhan dasar mereka itu sebenarnya mana. Gitu. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan, kemudian bertahan hidup. Kita semua juga punya seperti ini. Ya. Contohnya. Langsung ke contohnya saja. Nah, ini Bapak Ibu. Misal, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Contohnya ini Agus, tapi bukan Pak Agus nih kok. Contoh saja, beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Misalkan Agus minta bekal makanan temannya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, Agus ini karena apa? Apakah karena bertahan hidup, motivasi dasarnya, atau karena dapat kasih sayang dari orang lain? Penguasaan. Merasa paling berkuasa di kelas tersebut ya, akhirnya merebut dia. Bisa jadi. Ya. Jadi nanti tergantung anak itu alasannya apa. Bisa jadi dari kasih sayang. Betul. Nah, apabila jawaban Agus itu karena lapar, ya Bapak Ibu, nah maka kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi kita emang tidak boleh serta-merta menyalahkan anak tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus itu senang temannya jadi memperhatikan dia, nah berarti butuh kasih sayang Bapak Ibu, saper. Ya misalnya ada yang seperti itu Bapak Ibu, minta ditanya terus dan sebagainya. Kemudian kalau jawabannya itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut, nah itu kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, merasa penguasa, berkuasa di kelas tersebut. Terus selanjutnya ketika jawabannya karena dia bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, berarti kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Dia kepengen bebas, pengen yang lain.
Nah, kemudian apabila jawabannya iseng, nah, berarti butuh kesenangan. Oke, selanjutnya saya percepat karena udah jam 9. 5 posisi kontrol kita. Nah, sebenarnya ada videonya 10 menit. Nanti kalau Bapak Ibu mau membuka, insya Allah saya share. Nah, lanjut saja. 5 posisi kontrol. Kira-kira kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Ini kontrol sebagai penghukum. Nah, nanti kita di posisi yang mana Bapak Ibu? Kira-kira penghukumkah? Atau pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau pemantau? Atau manajer? Kalau Bu Christine cenderung kemana? 1, 2, 3, 4, 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Semuanya. Semuanya begitu ya. Mata yang teralih manajer ya. Kalau Pak Dimas? Semuanya. Oke, dari yang penghukum Bapak Ibu. Nah, kalau bisa kita hindari. Kalau bisa ini yang manajer, jadi yang manajer. Kalau penghukum biasanya suka menghardik, menyakiti, nyindir. Nah, kalau anak salah, nyindir mulu nih ya. Nah, dan sebagainya. Saya pun kadang pernah Bapak Ibu ya Allah, makanya kadang istighfar ya. Nah, kalau bisa kita mulai latihan untuk menghindari ini. Nah, contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contoh hukumannya, penghukum dengan kata-kata. Kalau pembuat rasa bersalah, nah misalkan dan mengatakannya seharusnya ibu kecewa loh dengan ini perbuatan kamu. Nah, jadi anak-anak merasa bersalah. Gitu. Nah kalau teman, nah ayolah lakukanlah demi ibu please dan sebagainya. Nah itu dengan teman. Kalau pemantau, nah apa peraturannya? Nah, pokoknya kita mantau terus. Nah kalau manajer, nah apa yang kita yakini dari keyakinan kelas tadi? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah jadi kita ibaratnya mengembalikan masalah tersebut ke anak untuk mencari solusinya. Gitu. Nah biasanya kalau penghukum hasilnya ibu, nah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Gitu. Nah ini kalau kita sering menghukum Bapak Ibu ternyata luar biasa gitu. Nah apalagi kalau kita ibu-ibu di rumah kayaknya, nah ini Masya Allah ya. Terus yang kedua, nah kalau misalkan dengan membuat rasa bersalah itu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong juga. Kalau kita posisinya teman, kita jadi ketergantungan apa-apa Bapak Ibu guru. Karena masalah kayak kelas saya, ada masalah tidak bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu, kembali ke gurunya, orang tuanya telepon saya. Nah ini. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri apabila diawasi. Ada guru BK laku, manut lah, dan sebagainya. Kemudian kalau beda dengan manajer, kalau kita posisinya manajer, insya Allah menguatkan pribadi anak tersebut. Nah ini contoh-contohnya, pernyataan-pernyataannya. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti pembuat rasa bersalah. Kalau bisa kita sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Solusinya apa? Nah itu manajer. Nah, selanjutnya segitiga restitusi Bapak Ibu yang tadi kita bahas di awal. Nah jadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian dari sini Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan ini Bapak Ibu.
Yang pertama misalkan nilai apa yang telah kita sepakati di kelas, ya tadi misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, kita tanyakan dulu ke anaknya. Misalkan dia bersalah, jangan melakukan sebuah kesalahan, kita tanya dulu. Kamu melanggar nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas itu apa? Begitu. Kemudian kamu sebenarnya ingin menjadi seperti apa sih? Nah, kemudian baru kita tanya. Ketika dia sudah menjawab, nah setiap orang pasti pernah melakukan salah. Bapak Ibu guru juga pernah. Nah, jadi itu ibaratnya menstabilkan identitas biar dia nggak insecure, merasa salah gitu ya, merasa terhukum. Nah, jangan sampai anak itu jadi minder karena kita hadir terus. Nah, kemudian kita validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira kenapa terlambat? Gitu, misalkan karena saya nonton drakor misalkan. Nah, kemudian kita kembalikan ke anak, adakah cara yang lebih efektif biar tidak terlambat lagi? Solusinya apa? Kita tawarkan, bukan kita yang nyari solusi sendiri, biar anak yang berpikir gimana caranya dia bisa tidak terlambat ke sekolah. Misalkan meminta ibunya untuk membangunkan atau memasang alarm dan sebagainya gitu. Pokoknya kalau segitiga restitusi, kalau bisa jangan sampai ketika misalkan kita punya anak mau melakukan sebuah kesalahan, yang pertama tidak boleh kita menghardik anak tersebut, menyalahkan tanpa kita tahu alasannya gitu. Nah, ini contoh-contoh saja Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya yang kedua validasi tindakan. Kemudian menanyakan, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini hanya contoh-contoh saja. Nah, ini dulu pernah saya praktekkan, cuma ini sebagai contoh aja, bukan anak ini yang membuat salah sebenarnya. Iya. Ini saya contohkan yang penerapan segitiga restitusi. Ya, dari YouTube, bisa nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Intinya mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari, sharing yang kita pelajari, paling tidak ketika misalkan kita pernah tadi misalkan menjadi guru yang sering menghukum anak, nah kita berubah menjadi seorang guru yang menjadikan manajer, menuntun anak, kemudian mencarikan solusi masalah, bukan mencarikan anak suruh mencari solusi, kita hanya sebagai fasilitator saja. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada refleksi. Nanti masuk ke kelas poin lagi ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya nanti yang pertama, hal baru apa yang kira-kira mengubah paradigma Bapak Ibu dari sharing kita. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sharing ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Bapak Ibu boleh tadi ke gadgetnya, kemudian ke kelas poin, new kelas poin, kemudian bisa melanjutkan yang tadi. Kalau belum close. Kodenya sama. Di dunia maya. Yang pertama Bu Christine, dari pertanyaan yang nomor 1, menghukum merupakan hal yang tidak baik bagi anak, betul sekali, melainkan juga menjadi paradigma, menjadi konsekuensi atau restitusi. Yang kedua, perasaannya alhamdulillah senang bisa ikut diseminasi atau sosialisasi penyebaran pemahaman, dapat ilmu baru dan menyadarkan akan arti pentingnya motivasi intrinsik yang muncul dari siswa. Nah, mudah-mudahan
mudah-mudahan kita berproses gitu Bapak Ibu, memunculkan motivasi intrinsik pada anak dan diri kita. Biasanya kita sudah ke orang lain tapi dirinya sendiri kadang dilupakan. Kemudian di sini penghargaan juga bisa membuat ketagihan individu, betul sekali. Kemudian seharusnya tidak dibiasakan. Kemudian perasaannya muncul adalah harus lebih berhati-hati dalam membedakan apakah itu memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, Ibu Cindy termasuk yang paling baru di sini, Nggih. Kira-kira rasanya gimana, Bu, ketika menghadapi anak SMK? Masih banyak harus belajar lagi, soalnya kayak hal kecil tuh ini banget loh, ngaruh banget. Sensitif, apalagi paling cantik di jurusannya gitu. Ibu-ibu sendiri soalnya. Nah, bapak-bapak. Sebagai keyakinan keras dan institusi. Jawabannya mulus banget. Simple, padat, dan jelas. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan tentang budaya positif. Ya, alhamdulillah. Terus Pak Munir lebih memahami tentang cara penanganan siswa yang lebih baik. Nah, ini nanti ditularkan ke itu ya, khususnya guru BK. Ditularkan ke ya. Yang kedua, termotivasi karena melihat keadaan anak didik saat ini dan merasa belum bisa menjadi motivator ya untuk anak didik sendiri. Sama, saya juga kadang seperti itu. Yang selanjutnya Pak Dimas, banyak yang saya dapatkan sebelum cara berbicara terhadap anak dan bayi agar tidak melukai perasaan anak. Selama ini selalu melukai perasaan anak ya, terutama yang perempuan ya. Nggak bisa debak ya. Yang kedua, perasaan saya sangat senang dan bagus. Makna disiplin dan motivasi intrinsik dengan lebih jelas. Kemudian Bu Okta, bahwa kedisiplinan itu merupakan unsur terpenting dalam pembentukan karakter peserta didik. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik, bisa menumbuhkan rasa senang ketika akan mempelajari sesuatu hal. Iya. Nah, kemudian kita bisa membuat suasana menjadi menyenangkan dan menarik, terutama dalam pembelajaran sekolah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup jawaban. Yang pentingnya bukan Iya. Masukkan ke slide. Tentang untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Nah, ini sudah masuk, alhamdulillah refleksinya. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah untuk acara penyebaran pemahaman dalam topik budaya positif sudah selesai. Terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu, kemudian antusiasnya luar biasa ya. Mudah-mudahan dari sini kita berproses kembali. Tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa harus membentuk anak lebih berkarakter seperti itu, seperti yang digaungkan KHD. Terima kasih. Tadi pertama saya pantun, penutup harus pantun. Agak mistis ini, agak mistis pantunnya. Oh iya Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa memberikan apapun Bapak Ibu. sudah. Hanya sekedar sharing gitu ya. Terima kasih nih Bapak Ibu. Pantunnya belum. Hantu dedemit pergi berlari. Bisa ya? Hantu dedemit pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.